Pernah menang 7.500.000. Uang itu apa yang ada di rumah itu diambil aja lah buat depo gitu. Main itu dikasih menang juga panas di kepala, dikasih kalah tambah panas, bingung saya juga. Saya ngambil uang istri, uang anak, temen juga pinjem gitu. Berhentinya mah pas istri laporan aja ini. Laporan gimana? Ya laporan ke RT gitu, ke padahal mah kalau kalah itu nangis di pojokan tapi nggak kapok-kapok gitu ya. Ini Mas Dedi tinggal di mana Mas Dedi? Saya di Cilegon, Banten, di Jerang Barat. Oke, siap siap siap. Mas Dedi gimana problemnya di perjudalan main di apa? Mainnya waktu pertama itu di slot Mm-mm. QQ, Pak. Oke, siap. Iya, Oke, ini sekarang udah berhenti atau belum? udah Oke, udah berhenti berapa lama? paling 4 bulan tah. Habis BA itu pas mau Lebaran itu Lebaran Haji tuh, Pak. Oke 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 oke. Itu Nah, mantap itu udah berhenti. Dulu main di tahun berapa? ada 2 tahunan mah kayaknya itu. Oke, siap siap. Oke, Mas Dedi silakan ceritakan aja perjalanannya kenal judul, Hmm. perjalanannya bermain-main dengan jeratan setan ini, terus apa sih hal-hal yang Mas Dedi alami waktu bermain judul ini? Ceritakan aja, santai aja ya. Silakan. Iya dari awalnya itu kan saya itu kan belum tahu ya kalau hal main seperti itu ya. Mm-mm, Terus saya coba-coba tuh namanya ada di Facebook gitu kan. mm-mm. Coba-coba lalu main gitu. Mainnya itu malam-malam jam 7 sampai pagi gitu. Yuk. Ya, terus pertama-pertama mah ya emang kasih menang gitu. Terus ya udah banyak lah yang keluar gitu Mm-mm, sebelum menang juga. Terus saya pas di UPU itu sempat berhenti tuh Pak. Berhenti mm-mm, 1 tahun gitu berhenti. Pas 1 tahun berhenti mulai lagi ada slot itu saya coba lagi. mm-mm, Terus saya coba lagi itu banyak itu pengeluaran itu sampai uang habis-habisan gitu. mm-mm, Jadi uang itu apa yang ada di rumah itu diambil aja lah buat depo gitu. mm-mm, Ya emang awal-awal mau dikasih menang gitu. 500, 1 juta, 2 juta gitu. mm-mm, Pas waktu habis-habisnya itu nggak ada lagi yang uang yang di rumah itu ya. mm-mm. Pas habis itu kan uh, kayaknya serba salah main itu ya. Main itu dikasih menang juga panas di kepala. Dikasih kalah tambah panas, bingung saya juga. Ya, Ya. jadi pernah menang 7.500.000 tapi kepalanya itu panas, nggak bisa tidur, nggak bisa makan, Mm. bingung gitu. Itu menangnya itu, apalagi kalah gitu. Ya. Pas Terus? menang itu, pas pernah menang 7.500.000 itu, terus pikirannya main, terus main pas depo-depo itu jam 1 jam 2 toko kan pada tutup nyari gitu. Itu mau Mm-mm. apa, depo itu nyari konter-konter gitu. Depo 1 juta habis habis menang itu. Mm-mm. Ya, bingungnya itu dikasih menang panas, dikasih kalah tambah panas ya. Mm-mm. Itu berhenti terus ya selang 1 tahun mulai lagi tuh slot itu. Tadinya Mm. mbak juga nggak ngerti slot itu apa, pas Mm-mm. ngerti ya kayak gitu ngabisin lagi. Tadinya malah nggak ini ya, nggak tahu ya. Itu tahunya dari mana awalnya? Dari Facebook itu. Dari Facebook, bener-bener dari Facebook gitu, nggak dari teman Iya. atau dari mana? Oke, ngeri juga ya, dari sosial media. Iya. Oke, terus terus. Mm. Terus dari Facebook terus lagi tenar-tenar slot itu banyak ya yang main. Jadi mungkin teman-teman saya juga banyak gitu. Jadi obrolan-obrolan itu kan saya tergiur, coba-coba akhirnya keterusan gitu. Mm-mm. Jadi pernah main itu besarnya itu 4 juta udah paling besarnya itu.
paling besar dari 4 juta itu. Udah dari situ menang 4 juta itu juga dapat gratisan, itu ada saldo apa ya, bonusan 5.000 kalau nggak salah itu ya. Mm-mm. Bonusan 5.000 dimainin baru 3 menit langsung 4 juta udah dari situ. Oke. Ya, diambil gitu. Pas diambil itu pas main lagi udah kalah lagi. Ya pas berhentinya mah pas istri laporan aja ini. Laporan gimana? Ya laporan ke RT gitu ke. Oh gitu. Sampai laporan istrinya gimana itu? Ya mungkin masalahnya kan mungkin karena satu ya uangnya kepake juga, kedua Mm-mm. ya mungkin saya fokusnya ke situ aja, kerja ya kurang gitu. Mm-mm. Jadi laporan juga ada manfaatnya juga sih biar saya berhenti gitu. Mungkin kalau Eh, nggak kayak gitu nggak berhenti gitu kayaknya iya gitu. iya iya iya. Nah, gitu. Mm-mm. Ada bagusnya juga gitu. Mm. Biar jerah gitu, biar kapok lah gitu ya. Itu gimana tuh respon warga gitu ya atau RT di situ? Gimana itu? Paling yang ngomong kalau bisa jangan main gitu, itu mah namanya ya pasti ngabis-ngabisin lah kalau hal judi mah nggak ada yang menang gitu. Mm-mm. Ya sempat ngobrol di situ, kumpul itu RT, saya istri gitu satu. Ada juga. Ada ya satu. Mm-mm. Oke terus. Ya dari situ itu juga pas malamnya itu malam apa ya mau mau Lebaran kurang 1 hari kayaknya itu. Mm-mm. Mau Lebaran itu Lebaran haji itu. Pas laporan itu udah dari situ saya berhenti gitu. Oke. Terus selanjutnya? Jadi ya selanjutnya ya selanjutnya udah dari situ saya berhenti sampai sekarang itu. Ya bingung ya. Jadi main itu dikasih kalah juga panas di otak ya. Mm. Apalagi kalahnya, menangnya aja panas kayaknya fokusnya ke situ aja. Mm. Itu emang 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 itu dari apa ya? Algoritmanya itu otaknya emang kayak gitu apa gimana sih? Kayaknya agak kurang apa ya? Kahipnotis apa gimana sih sebenarnya itu, Mm. Pak? Mm. Nah, Itu aku sebenarnya pengen tahu dulu tuh selanjutnya gimana tuh setelah setelah Mas berhenti kayak gitu. Aku pengen tahu dulu tuh. maksudnya setelah berhenti Ya, setelah gimana? itu dari situ kan sudah berhenti nih, ya kan? Ah, Nah, dari situ udah berhenti. Kecemplung lagi apa enggak itu? enggak, Siap. Berarti semenjak Lebaran Haji itu sampai sekarang berhenti gara-gara dilaporkan istri ke RT gitu. iya. Oke, siap siap siap. Oke, tadi pertanyaannya apa nih? Tadi Ya barusan. iya pertanyaannya itu ya satu ya dikasih menang panas di otak, dikasih kalah ya tambah panas gitu. Mm, mm, Itu mm, mm. kayak kehipnotis gitu tuh, kayak apa kehipnotis apa mungkin dari sayanya apa ya mungkin pengen yang lebih gede, pengen lebih gede apa gimana itu ya. Mm, mm, mm. Ya itu yang disebut dengan dopamin gitu. Hmm. Jadi ada kenikmatan tersendiri kalau menang, ada kenikmatan sendiri kalau kalah. Jadi kalau kalah ini kan kenikmatan juga nih, tapi kenikmatan negatif. Jadi ada Hmm. perasaan dendam, ada perasaan gak rela segala macam lah itu tuh. Zat-zat itu yang bikin orang jadinya apa namanya terperangkap terus gitu loh. Oh Kalah ya. nggak terima, kepengen ngebalikin, menang juga Hmm. kepengen lebih kayak gitu. Itu jadi itu kalau secara secara eh, secara apa ya, secara ilmu psikologis itu ada Mas. Namanya itu tadi banyak Hmm. banyak banyak zat yang ada di otak kita itu namanya termasuk termasuk ada itu harapan palsu, ya kan Hmm. berharap sama sesuatu yang udah jelas-jelas kalau kita lakukan itu hasilnya zong kan udah jelas kan namanya perjudian kayak gitu kan gitu. Hmm. Jadi ada kenikmatan-kenikmatan yang tak terhingga yang bisa merasakan ya orang yang main gitu. Hmm. Kenikmatan ini kan berbeda-beda setiap orang. Ada Oh orang yang ya. punya hutang 100 juta umpamanya, terus dikasih menang baru 50 kan dia kepingin 50 lagi nih. Biar gue bisa nyaurin utang 50 juta lagi kayak gitu kan. Ada yang nggak sama sekali nggak punya hutang kalau di total-total mungkin kalahnya nggak terlalu banyak gitu. Tapi karena ambisi kepengen nyoba-nyoba terus, ya akhirnya nyemplung tambah dalam kayak gitu. Jadi itu memang ada zatnya Mas. Kalau ngomongin psikologisnya tuh memang ada gitu. Jadi alangkah baiknya kalau teman-teman yang sekarang masih pada candu ya udah nggak ada jalan lain stop udah stop
itu udah paling bagus sudah, nggak ada jalan lain. Kepengen nyari cara kayak gimana nggak bakalan. Terus tadi lihat informasinya ya kan di Facebook atau dimanapun hal-hal yang berbau dengan perjudolan segala macam udah tinggalkan. Jangan pernah ikut masuk ke sesuatu yang kalian tuh nggak tahu di dalamnya itu apa gitu loh. Jangan pernah apapun itu, entah itu perjudolan itu, entah itu investasi bodong, entah apapun. Hal-hal yang kalian nggak tahu betul itu di dalamnya apa, nggak usah nyemplung itu udah ngaco, nanti pikiran jadi ngaco kan kita nggak tahu gitu. Gitu Mas, kurang lebih gambarannya. Padahal mah kalau kalah itu nangis di pojokan tapi nggak kapok-kapok gitu ya. Iya itu memang kayak gitu hampir semuanya ya pemain kayak gitu. Hmm. Nyesel gitu kan. Aduh kenapa tadi buat Depo, kenapa tadi kalau menang nggak Hmm. diambil aja gitu kan, kenapa dimainin lagi segala macam kayak gitu. Ya itu karena otaknya kan udah rusak otaknya. Cara berpikirnya itu udah rusak. Pemain judul tuh cara berpikirnya udah rusak gitu. Ya untung Mas udah ke-trigger tuh sama istri. Ke-trigger tuh bisa dibilang apa ya, ke-trigger tuh dipecut gitu loh. Dikasih pelajaran sama istri gitu, langsung dilaporin ke RT, RW, dipanggilin Isopol umamanya kayak gitu. Itu kan kenapa Mas berhenti kan Mas ada ketakutan, ada kekhawatiran. Selain diberikan informasi sama RW sama Isopol ya kan, ini nggak bakal menang Pak, umamanya. Ini semuanya bohongan Pak, ya kan. Selain mendapatkan informasi itu, Mas memiliki kekhawatiran, ada ketakutan. Itu yang disebut dengan puzzle pola pikir teman-teman. Puzzle pola pikir. Jadi ada ketakutan kalau gue melakukan lagi, nanti bakal terjadi apa-apa di depan, bakal terjadi hal buruk di depan. Kan bisa saja Mas kalau melakukan lagi ya udah istri udah nyerah deh aku udah cukup sampai di sini pisah gitu kan. Benar nggak? Jadi banyak Iya. banyak banyak hal yang Mas pertimbangkan kenapa Mas berhenti. Nah, teman-teman juga yang sekarang masih nyandu memang harus ada triggernya gitu loh. Harus ada hal-hal yang kalian pertimbangkan nih kalau gue main terus nih bakal terjadi hal buruk. Kalau enggak ya kalian bakal terus jumawa tuh karena jalannya mulus gitu loh, nggak ada ketakutan-ketakutan gitu loh. Nggak ada kekhawatiran makanya sering gua share tuh kalian sering-sering menanamkan kekhawatiran di diri kalian kalau gua melakukan A, melakukan B bakal terjadi hal apa, hal buruk apa. Nah, itu yang bisa mengontrol kalian tuh hal-hal kayak gitu. Contoh nih, kalian suka minum umpamanya. Nah, kalian sudah divonis sama dokter gak boleh ada zat yang berbau alkohol masuk ke dalam tubuh kamu umpamanya. Udah divonis nih karena terlalu bahaya. Sekalinya kamu masuk ada zat berbau alkohol masuk ke tubuh kamu, nanti jantung kamu pecah contohnya kayak gitu ya. Udah divonis dokter nih. Jadi ya udah kamu gak bakal nyentuh eh, minuman-minuman itu bahkan memasukkan ke tubuh kalian karena risikonya besar. Nah, itu kan ada kekhawatiran. Kalian nggak melakukan itu karena kalian khawatir kalau gue minum nanti jantung gue jebol kayak gitu. Nah itu yang perlu ditanamkan sama pemain-pemain judul itu. Kenapa? Karena objeknya ini kan si judulnya ya objeknya. Nah kalau yang tadi analogi gue tuh minuman ya objeknya minuman. Ini kan hal yang nggak baik kayak gitu loh. Yang jelas-jelas memang nggak bener gitu loh. Gitu Mas. Mau gue lanjut lagi. Udah apa ya? Udah kayak gitu kayaknya Nah, aku pengen ceritanya tanya itu. nih, aku pengen tanya Mas, waktu bermain judul itu apa hal-hal apa aja yang mungkin di luar nalar yang Mas lakukan gitu atau ya hal buruk lah mungkin pernah bohongin orang kah atau ngambil duit istri nggak diem-diem atau apa kayak gitu. Iya itu ngambil ngambil duit istri, ngambil duit anak gitu. Mm-mm, Ya makanya sampai mungkin istrinya juga udah gedek gitu ya. mm, Nah, udah gedek karena udah apa ya melampaui batas itu. Jadi mm-mm, dengan cara apa nih suami supaya berhenti nih? Mungkin kalau mm, diomong doang nggak denger gitu kan, nggak berhenti berhenti. mm-mm, Terus ya caranya kayak gitu lapor gitu biar jerah gitu biar berhenti. mm-mm. Siap, Saya siap. ngambil uang istri, uang anak, temen juga pinjem gitu Mm-mm, buat mm-mm. ini akhirnya buat itu gitu. Iya, 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 siap, siap. Oke. Oh iya pokoknya mah kalau nangis itu di pojokan ya juga kalau apa kalau kalah di pojokan nangis tapi nggak kapok-kapok waktu itu. Iya, iya, iya. Siap. Iya. Mas, gimana perbedaannya waktu dulu bermain judol ya dengan sekarang yang sudah berhenti? Apa coba?
apa perbedaan yang spesifik gitu yang bikin emas nih di tubuh emas, di pikiran emas yang Mas rasain apa coba? Ya sebenarnya sih nih eh, efeknya itu kalau waktu sering main itu hawanya emosinya agak tinggi ya, apa ya? Kalau ada sedikit misalkan anak pengen ini itu kayaknya kalau waktu lagi main mah emosinya apa ya? Tinggi gitu. Gampang emosi ya. Iya, nggak terkontrol gitu. Dikit-dikit emosi kan kasihan juga gitu anaknya ya. Mm-mm. Padahal minta uang atau apa gitu kan. Mm-mm. Emosi. Ya, efeknya gede lah emosinya gitu. Nggak sebenarnya mah tahu sih nggak baik. Cuman ya namanya orang biasa ya tahu apa ya mengharapkan mungkin ya mengharapkan ya kayak seperti itulah mungkin. Mengharapkan uang cepat gitu ya. Iya, padahal Mm-mm. tambah buruk gitu aslinya mah gitu. Ah. Kalau secara pikiran dan batin gimana perasaannya? Lebih tenangkah atau apa gitu? Ya sebenarnya ya waktu saya main itu kan kan saya kan di sini kan kuliah ya, Mm-mm. harian serabutan uang dapat 200 buat depo, Mm. uang 200 buat depo itu kayaknya kalau kalah itu nyesek gitu, kayaknya capek gitu. Iya. Ya nyesel lagi, ya kayak gitu itu ya akhirnya sekarang mah ya alhamdulillah gitu kan apa ya kayaknya sekarang mah lebih kepikiran eh, ah, buat Depok kerja kayak gini susah Depok. Kayaknya baru nyadarnya sekarang gitu. Iya. Kalau udah Iya ya. kalah banyak baru nyadar gitu. Iya, benar-benar benar nyari duitnya susah ya. Ya sekarang Iya, dengan situasi yang kayak gini kita nyari duit 100.000 mungkin ya untuk 100.000 200.000 seharian dibuang buat depo kan, waduh sayang banget gitu kan. Kalau buat masak di rumah ya dapat banyak kayak gitu kan. iya, Bagus 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 itu udah udah lurus tuh cara berpikirnya. Nyari duitnya susah, kok ngapain gua buang-buang buat depo gitu ya. iya. Ya, Iya iya. contohnya kemarin-kemarin aja lah, kemarin aja gitu. Kata temen, weh Depok yuk. Nah, oh, Sogi, Sogi enggak, kaya enggak Depok. Maksud saya kan gitu Iya iya ucapannya. iya. Sekarang udah apa ya, dulunya suka loh, eh, kebalik jadi benci lah gitu. Mm-mm. Dulunya suka gitu, saya sekarang malah udah. Lebih baik saya kerja capek buat makan gitu uangnya gitu. Iya. Lebih tenang gitu kayaknya pikirannya gitu. Iyalah, bener itu. Capek kerjanya capek-capek, kalian buang-buang buat main judul, dibuang gitu aja lagi. Kalian nggak dapet apa-apa. Udah rugi pikiran, rugi waktu, rugi duit. Waduh, itu udah komplit dah Iya, pokoknya. iya, pokoknya kalau udah kejerat kayak gitu, apa yang ada di depan mata harus apa ya harus menghasilkan uang ya. Contohnya apa HP, saya pernah ngadain HP, pernah motor, pernah. Hmm. Pokoknya sebenarnya mah enggak ini ya. Pokoknya berantakan lah sebenarnya mah waktu itu. Hmm. Hmm. HP 3D, motor, pokoknya mah nyesel. Iya, udah ini ya, udah keluar dari ya maksudnya yang dulu nggak pernah gade-gade, yang nggak pernah minjem-minjem, nggak pernah emosian, sekarang berubah gitu ya. Iya. Iya ya, tuh. Betul betul betul. Itu udah masuk udah komplit tuh teman-teman. Kalau udah kecemplung judul ya pasti kalian tuh bukan seperti kalian yang dulu asik. Kayak gitu, udah beda gitu. Makanya kalau kepengin balik ke kalian yang dulu, kalian yang orang baik, kalian yang orang takut hal-hal negatif, ya mesti stop gitu. Siap siap siap. Oke deh, mantap ini sharingnya teman-teman buat pelajaran buat kita semua nih. Udah berhenti. Mungkin Mas ada saran-saran nih buat teman-teman yang sekarang masih susah buat berhenti judulnya. Ada saran-sarannya mungkin silakan dari Mas nih yang sudah berhenti silakan. Ya, saran saya sih ya, teman-teman ya. Jadi ya mungkin untuk berhenti itu beda-beda opsinya ya. Kalau saya itu berhentinya itu karena dilaporkan mungkin ya. Terus ya, ya salah satunya itulah kalau dilaporkan terus timbul nyesel, timbul kepikiran dan jadi dulunya suka jadi benci gitu. Mungkin kalau teman-teman yang lain nggak tahu deh itu opsinya itu buat buat berhenti itu apa udah ngabisin semua apa gimana kan kurang tahu ya opsinya kan Mm-mm. beda-beda gitu poinnya gitu kan. Mm-mm.
Kalau saya mah caranya seperti itu ya, lebih baik sih saya mah sebagai pengalaman yang udah kan lebih baik berhenti gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman masih susah ya itu mah kembali lagi dengan sendirinya gitu Pak ya. Hmm, Gitu. iya, iya, Ya, iya. itu sih salam saya sama teman-teman mah gitu. Jadi pokoknya intinya adalah stop aja udah kayak gitu ya. Dengan caranya Ya, seperti apa ya, kalian mungkin bisa cari sendiri ya, karena setiap orang mungkin caranya berbeda-beda. Kurang lebih kayak gitu kesimpulannya ya Mas ya. iya Pak. Iya siap. Jadi ya kalau kalau Mas kan kebetulan alhamdulillahnya dikasih momen istri melaporkan ini gitu ya. Kalau teman-teman masih sekarang masih enjoy, masih santai, gak ada yang ngelaporin, gak ada yang apa ya, kalian mesti punya ikhtiar sendiri dari diri sendiri gitu buat stop kayak gitu Iya, ya. iya, poinnya Iya. itu Pak. Siap, siap. Oke deh Mas, thank you banget ya udah Iya, sharing-sharing. Mudah-mudahan ini jadi manfaat buat teman-teman semua. iya. Masnya juga terus istiqomah, terus dirawat berhentinya gitu. Jangan sampai terlena nanti kecemplung-cemplung lagi. Karena banyak orang yang sudah berhenti setahun, 2 tahun karena dia terlena, lupa gitu ya. Lupa kemarin tuh sudah mengalami hal-hal buruk, lupa ekonominya sudah membaik, akhirnya kecemplung lagi gitu. Nah itu mudah-mudahan Iya. Mas jangan sampai seperti itu, dirawat, di maintenance, diingat betul-betul bahwa judul ini jangan sampai membuat kambuh lagi emas kayak gitu ya. Iya, iya. Makasih Iya Mas ya. siap. Oke. Udah gabung. Ya. Ya siap. Thank you. Makasih banyak Mas ya. Ya, sama-sama. Selamat malam Mas. Malam ya.